Selamat berjumpa kembali dan salam sehat sahabat-sahabat Verum Domini yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan permenungan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verum Domini yang terkasih dalam Kristus, hukum Taurat adalah hukum utama dan yang pertama dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Hukum Taurat menjadi dasar atau tolok ukur yang mengarahkan dan mengatur seluruh perjalanan kehidupan bangsa Yahudi. Oleh karena itu, mereka sangat menghormati dan menaati hukum Taurat tersebut, dan bahkan setiap orang yang melanggarnya akan dihukum. Sahabat-sahabat Verum Domini yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang telah kita dengar bersama, bahwa pengajaran Yesus yang penuh wibawa mengandung berbagai macam reaksi dari para murid, seolah-olah Yesus hadir untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi Yesus dengan sangat tegas mengatakan, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya." Yesus hadir untuk menyempurnakan hukum Taurat yang bercacat karena tafsiran yang menyimpang dari apa yang sesungguhnya yang ingin disampaikan. Hukum diciptakan bukan untuk mengekang manusia, melainkan untuk mengarahkan manusia pada jalan yang benar. Bagi Yesus, hukum Taurat akan bermakna bila apa yang dituliskan dalam hukum Taurat dijalankan atau dihidupi dengan baik. Sehingga hal tersebut sungguh menjadi modal inspirasi yang menuntun manusia kepada kebaikan dan menjadi sumber moral yang baik untuk bertindak dalam hidup. Yesus dengan sangat jelas mengatakan, siapa yang melakukan dan mengajarkan hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Sahabat-sahabat Verum Domini yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengajarkan para muridnya dan kita semua untuk memahami, menghayati, dan mengaktualisasikan hukum itu dengan baik dalam keseharian hidup kita. Yesus hadir sebagai pembawa kasih yang adalah hukum utama dalam hidup yang akan membebaskan manusia dari hal-hal yang membelenggunya.
karena Yesus adalah anak Allah, adalah penggenapan dari hukum Taurat tersebut. Hal ini juga mengajak kita untuk memurnikan motivasi dan sikap hati kita dalam menghayati dan menjalankan ajaran iman dengan benar. Sahabat-sahabat Verblomini yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup manusia dimanapun dan kapanpun pasti akan selalu hidup berada di bawah hukum, baik dalam keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dalam komunitas dan negara kita. Sahabat Verblomini yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan bersama atau dalam kehidupan komunitas, tentunya ada begitu banyak aturan yang diciptakan untuk tujuan mengarahkan hidup komunitas tersebut ke dalam jalan yang benar dan baik. Dalam menjalankan aturan, hendaknya dijalankan dengan hati yang tulus, penuh kebebasan dan tanggung jawab, tanpa ada rasa dikekang atau dipenjarakan karena aturan. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang dewasa. Namun, sebagai pribadi yang lemah, terkadang kita menyimpang dari aturan yang ada dan bertindak sesuka hati. Hal ini tentulah sangat tidak baik dan hanya akan menjadi pintu gerbang yang menghantar manusia menuju kehancuran. Karena itu, marilah kita berusaha untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan dan bersama mengarahkan semua manusia pada jalan kebaikan. Sebagaimana Yesus hadir untuk membela orang-orang lemah dan tertindas karena hukum yang menyimpang, kita juga hadir sebagai pembawa hukum kasih kepada sesama saudara kita yang kita jumpai setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita.